Halo anak-anak kelas 5. Semoga kalian diberi berkat kesehatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di kelas 5 Agama Katolik pelajaran 4. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan dengan berdoa. Mari siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan seturut gambar dan rupa Tuhan. Sebagai gambar Allah, Engkau berikan bakat dan kemampuan supaya kami berkembang. Bantulah kami agar dapat mengembangkan diri seturut kehendak-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya anak-anak, pada pembelajaran hari ini, pelajaran 5, yakni kita belajar mengenai kemampuan dan bakat. Belajar berlatih olah rasa dan olah hati. Pada pembelajaran minggu lalu kita telah belajar dan membahas bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai citra Allah yang saling melengkapi dan sederajat. Pada pelajaran ini anak-anak akan belajar dan menyadari bahwa setiap pribadi dipanggil untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan talenta yang diberikan oleh Tuhan hingga mencapai kepenuhan citra Allah sebagai laki-laki dan perempuan. Ya. Setiap orang dianugerahi Tuhan bakat umum maupun bakat khusus. Bakat umum ialah kemampuan dasar untuk menjadi manusia sesuai citra Allah, yakni diberi akal budi, hati dan kehendak. Adapun bakat khusus ialah keterampilan khusus atau intelijensi khusus untuk semakin mendukung bakat umum. Misalnya bakat bermain musik, olahraga, pandai berbicara atau berpidato, berbahasa, main komputer, pinter, dan selanjutnya dan sebagainya. Bakat khusus itu dikembangkan melalui bisa bimbingan orang tua, teman, dan para ahli. Bisa kita temukan selama belajar pada tingkat dasar seperti kisah-kisah dalam cerita di dalam buku paket. Ya, kita akan melihat video mengenai seorang yang cacat fisik tapi dia mempunyai semangat untuk hidup, semangat untuk berkembang. Selamat menyaksikan. Thank you very much. Good morning everybody. Ya, ini namanya Morning, how you doing? Y'all Nick fine? mempunyai Oh, sweet. Nice to see keterbatasan you. My name is Nick fisik. Vujicic. Dia tidak punya tangan dan kaki, tapi dia mempunyai semangat hidup yang tinggi dan ingin selalu berkembang.
Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Dia juga melakukan aktivitas dengan caranya sendiri, seperti pada manusia ya, seperti dia memakai pakaian sendiri walau dia tidak mempunyai tangan. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, Jadi kalian tuh harus bersyukur karena masih diberi anugerah Tuhan. But I tell you, there are some times in life where you fall down, Tangan yang lengkap, you feel like kaki you don't yang have the strength to lengkap get back up. untuk dapat membantu So- mengembangkan kemampuan. Sort of put a mask on your face when you come to school and pretend that everything's okay when it's not, and you go Ini home and seorang lay in your memiliki bed, keterbatasan fisik, dia no one's looking at you, when you don't tidak have to press it, menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Dia mencoba melakukannya and fear comes in. segala aktivitas You know the fear that you have kehidupannya as soon as you walk dilakukannya into the sendiri, doors of your house. karena dia mempunyai Maybe semangat you have hidup. doubt in your life. Karena hidup Maybe you itu don't know for sure what's harusnya going to be ada happening in suatu the future. anugerah yang harus disyukuri. Maybe you're worried about what people think of you, what people say about you. Is that fear paralyzing you? And I just want to ask you today, do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. Ya, jadi kalau dia mengatakan dia terjatuh 100 kali, dia tidak akan menyerah, tapi harus tetap berjuang bangkit. Ya, dia jatuh 100 kali, ia akan bangkit 100 kali. Jadi hidup kita tidak terus-terusan mengeluh, tapi kita juga berjuang dan menghadapi tantangan yang ada di kehidupan kita. Dan melihat seperti ini, kita harusnya tetap semangat karena kita memiliki fisik yang lengkap, tapi kita sering mengeluh. Tapi harusnya kita harus selalu berjuang dan pantang menyerah. Ini juga bakat sekali bermain olahraga seperti itu, You are worth dan sekarang dia juga menjadi motivator. all the diamonds in the world. You are so precious. Every single one of your hearts, you can do something. Not just something that you can do, but you can live life. Life is not always good. Life is always not rosy. Life is worth living when you find purpose. Ya, karena kita mempunyai hidup, kita harus mempunyai tujuan dari kehidupan kita, yaitu dengan rasa syukur kepada Tuhan. Jadi kalian tetap harus semangat, harus mencari bakat dan kemampuan kalian untuk berkembang. Ya, kita akan mendalami Injil Matius 25 ayat 14 sampai 29. Komik Alkitab Anak. Perumpamaan talenta. Sumber Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Suatu hari, ada seorang tuan yang sangat kaya.
tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Hamba pertama diberi 5 talenta. Hamba kedua diberi 2 talenta. Dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya. Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari, tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Tuan itu memuji hamba pertama dan kedua karena telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Tetapi tuan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Tuan itu menghukum hamba ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Ayat hafalan komik. Ya, anak-anak, talenta merupakan bakat atau kemampuan. Setiap orang diberikan anugerah oleh Tuhan, talenta yang khusus, dan masing-masing mempunyai talenta dan keunikan. Talenta itu harus kita syukuri, anak-anak, dengan cara dikembangkan. Caranya yaitu dengan berdoa, belajar dengan giat, berlatih, dan semangat dan pantang menyerah. Ya, karena Tuhan Yesus itu memberikan talenta itu supaya kita untuk mengembangkan. Jadi kita harus mensyukuri apa yang diberikan Tuhan, kemudian kita kembangkan. Tuhan Yesus akan marah bila talenta yang kita miliki tidak kita kembangkan, karena kita merupakan makhluk ciptaan yang paling sempurna. Kita sudah diberi akal budi kepada Tuhan, maka kita harus mengembangkan talenta itu dengan kemampuan kita dan bantuan orang lain. Ya. Siapa saja yang dapat membantu ya, ada orang tua, guru, dan orang yang ahli di bidangnya. Contoh saja, jika anak-anak mempunyai bakat di bidang musik, main keyboard misalnya, anak-anak juga perlu mendapat bimbingan dan semangat dari orang tua serta guru les. Kita harus belajar kepada orang yang ahli, dan tentunya kita harus belajar berlatih dengan giat, karena semua bakat kalau tidak ada niat untuk berlatih ya
Lama-lama bakat itu akan menjadi tumpul, tidak berkembang. Tujuan mengembangkan talenta itu untuk apa toh? Ya, tujuannya pertama perkembangan diri sendiri, perkembangan kita sebagai manusia citra Allah. Dua, supaya menjadi kebanggaan oleh orang tua kita dan keluarga. Ketiga, untuk kemajuan masyarakat, ya supaya di dalam tengah masyarakat kita memberikan suatu tindakan yang positif sehingga memberi inspirasi kepada masyarakat. Keempat, ada kemuliaan Allah, wujud dari rasa syukur anugerah yang diberikan oleh Allah, yaitu dengan mengembangkannya. Ya, ada tugas, nanti tugasnya ada di Google Classroom, ada soal latihan seperti biasanya. Anak-anak mengerjakan dengan teliti, ya, dengan satu akun email, satu jawaban, tidak ada yang double, tidak ada jawaban ini salah terus kerjakan lagi. Jadi ngerjakan satu kali saja. Kalau anak-anak ngerjakan 2 kali, ya nilai yang pertama yang Bapak ambil, ya, jadi supaya fair, supaya adil anak-anak begitu. Ya, mari anak-anak kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah bersama kami, membimbing kami dalam pelajaran hari ini. Berkatilah kami anak-Mu agar mampu mengembangkan bakat sehingga kami dapat meraih cita-cita demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak, selamat beraktivitas, selamat belajar. Tuhan memberkati, amin.